kepahaman di dalam hati kita semua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Menghaturkan salam, sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aminullah, assalamu alayka ya Safatullah, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka ya Imam al-Mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Mari kita mulai kajian. Sebelum kajian ingin saya ulangi sedikit bahwa di sini saya tidak sekali-kali mengakui menjadi guru, karena guru yang sesungguhnya, guru yang sejati ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini mari bersama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu adik-adik juga belajar. Jadi di sini tidak ada yang paling tinggi, semua sama. Tidak ada yang paling pintar, semua sama. Jadi kita lanjutkan tadi dari dikatakan ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bisa mendekatkan seorang hamba lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menuntun seorang hamba mencintai junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan kita mempunyai budi pekerti yang luhur, ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kita selamat di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Dikatakan ilmu yang bermanfaat.
yang bisa membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan angan-angan kita, ya. Maka perlu dikaji, dipahami yang dinamakan akidah atau tauhid, merupakan dasar daripada agama Islam itu sendiri, ya. Makanya sangat penting setelah pintar, setelah paham ilmu syariat, fikih, nahwu, sharaf, harus mengkaji akidah. Supaya apa? Saya ulang lagi. Supaya dalam kita menjalankan ilmu syariat tidak tumbuh di dalam hati rasa keakuan kita, rasa kesombongan kita, yang merasa bisa, yang merasa paling pintar, paling baik, paling alim. Nah, itu yang kita hindarkan. Makanya perlu kita belajar akidah, tauhid, agar kita mengenal siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi, perguruan mengajarkan dasar daripada agama Islam itu sendiri, ya. Ini perlu dipahami untuk semua murid, agar ketika nanti ditanya apa ajaran perguruan kita, ialah akidah. Di dalam akidah kita dikenalkan untuk mengenal diri dengan sebenar-benarnya, ya, agar kita mempunyai adab budi pekerti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama hamba, ya. Jadi mari kita kaji yang sesungguhnya jati diri kita tadi menurut ilmu 3 nama suci yang sudah diterima masing-masing murid, bahwa yang pertama menerangkan awal mula kita itu ialah tiada, ya. Diingat bahwa awal mula kita tiada, nama yang pertama kita tiada. Jadi ketika kita mengucapkan itu bukan sebuah mantra, tapi itu sebuah pemahaman untuk membangkitkan kesadaran jiwa kita. Oh, saya dulunya tiada, ya. Ketika Allah menghendaki ditajalikan, akhirnya kita diadakan, kita diwujudkan dengan perantara bopo biyung kita, bapak ibu kita. Ketika mengumpulkan rasa air dari ayah, rasa air dari ibu, bertemu masuk di dalam rahim ibu, atau dikatakan alam kesucian, ya. Selama 4 bulan Allah dengan kuasanya membentuk manusia dengan sempurna, ya. Diingat, berarti yang membentuk kita, saya, bapak ibu, adik-adik, bukan ayah ibu, ya. Itu hanya perantara. Yang membentuk saya, bapak ibu, adik-adik sempurna badan jasmani ialah af'al Allah, ya. Itulah perbuatan Allah di alam kesucian. Dikatakan Nur Muhammad Zahir. Dikatakan zahir karena bisa terlihat, bisa dirasakan. Badan jasmani, badan kasar, badan wadak, atau disebut batang tubuh, ya. Nama suci yang pertama. Setelah terbentuk badan jasmani, ya, ketika memasuki 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya ke dalam si jabang bayi ini tadi, meniupkan ruh
ke dalam si jabang bayi yang sudah sempurna wadahnya untuk tempat ruh yang nanti ditiupkan. Ya. Nama yang kedua, ketika kita mengucapkan berarti kita harus paham bahwa di dalam diri kita Allah menitipkan Nur Muhammad batin. Ya, nyatanya ruh ya bercahaya. Ya, nama yang kedua. Ya, sampun nyata ya, sudah nyata ya. Kalau hamba sedang mendapat kegembiraan, pasti sorot manusia itu sumringah. Nggih. Itu menyatakan bahwa manusia bercahaya. Percaya mboten? Percaya ndak? Percaya. Ketika manusia dirundung masalah, sedih, susah, pripun, bagaimana cahayanya? Nah. Nggih. Nggih. Nyata nggih? Karena ilmu kita ilmu nyata. Karena ilmu kita menyatakan yang sebenar-benarnya. Ya. Berarti kalau kita sudah yakin Allah menitipkan Nur Muhammad batin yang berupa ruh, ya, bercahaya, ya, berarti kita sudah menerima nama suci yang kedua. Sampun paham? Sudah paham kita mengakui, ya. Sesudah si jabang bayi sudah cukup untuk dilahirkan ke dunia 9 bulan 10 hari, maka Allah menyempurnakan kejadian manusia dengan menitipkan 7 sifat mulianya. Tempat menitipkan 7 sifat berada di dalam Nur Muhammad batin yang tidak terlihat tapi nyata bisa kita rasakan. Ya. Dinyatakan dengan nama suci yang ketiga. Ya. Jadi bukan sebuah pengakuan, akan tetapi kita memahami. Ya, mengakui salah ya. Nama ketiga. Ya. Kita memahami bahwa di dalam badan jasmani rohani manusia Allah menitipkan 7 sifat mulianya. Ya. Yang pertama sifat daya hidup. Ya. Yang kedua ilmu. Mendengar, melihat, mengucap, ya, berkehendak dan berkeinginan, ya, qudrat iradat. Sampun 7 nggih. Menika. Ya. Kalau kita sudah memahami bahwa 7 sifat merupakan milik Allah, dititipkan kepada kita untuk menyempurnakan, berarti dengan kita membaca 3 nama suci dimaksudkan kita harus sadar bahwa kita ini duduknya di makom kehambaan. Kalau sudah duduk di makom kehambaan, apa yang wajib dilakukan seorang hamba yang baik? Ya. Yang pertama, di nama yang pertama amaliyahnya, bahwa setelah tiada kita diadakan, kita harus banyak bersyukur. Cara bersyukur yang pertama, ya, di dalam akidah kita harus mengisi keluar masuknya napas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar masuknya harus diisi dengan ibadah. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan ibadahnya Nur Muhammad batiniyah.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.